Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat Paskah. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 415 ayat 1. Ay na'y malua hosian dosan gogo mudarni tuhotoy takut mai asa sonam roham nagogo tutu mudari tu paluahon mudari Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian Selasa 6 April 2021 dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 19 mengatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, alai binahen ni mudar ni Kristus na argaido, naso ngemudar ni biru-biru, naso hasurahan, naso marlidang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, menempelkan kembang sutra di batang pohon memberikan sebuah ilusi bahwa pohon tersebut sehat, cantik. Dengan menggunakan muslihat dan penyamaran, akan membuat sesuatu yang tak berarti tampak berharga dan berarti, akan membuat sesuatu yang sesungguhnya mengancam menjadi tidak mengancam, seperti memberi rasa nyaman, membuat sesuatu yang bukan apa-apa menjadi kelihatan berguna. Itulah hasil dari sebuah tipu muslihat. Panggilan menjadi pengikut Kristus memiliki konsekuensi yang cukup besar. Di sana tidak ada tipu-tipu dan bukan kaleng-kaleng. Petrus menulis, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Tidaklah sembarangan orang dapat memanggil Tuhan sebagai Bapanya, kecuali seseorang yang sudah dilayakkan untuk itu, yaitu orang yang dipilih. Orang yang dilayakkan memanggil Tuhan sebagai Bapanya haruslah hidup dengan kekudusan dan takut kepadanya. Allah sudah menyelamatkan kita. Kita dipanggil untuk hidup kudus, dan kita dipanggil untuk hidup takut kepada Allah. Hidup kita sudah ditebus dan dari cara hidup yang sia-sia, dari kehidupan yang tanpa arah sebagai anak, kita sekarang mau berjalan dengan tujuan dan arah yang pasti, yaitu di dalam Yesus Kristus. Karena darah
anak domba Allah, yaitu Kristus yang telah menebus kita dan ditebus dengan harga tebusan yang sangat mahal, yang tidak dapat terbayarkan oleh siapapun. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela, itulah darah yang menetes di kayu salib. Darah yang telah menebus hidup kita, mengampuni dosa kita, mengubah kematian menjadi kehidupan, mengubah kebinasaan menjadi kehidupan kekal bersama Allah melalui darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, bukanlah dengan barang yang fana dan bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Allah memberikan dirinya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya, dengan nyawanya. Inilah pemberian yang paling tinggi, melebihi nilai barang-barang yang paling tinggi di dunia. Dan pemberian ini adalah pemberian yang terbaik. Allah menyelamatkan kita, maka kita haruslah hidup kudus dan takut kepada Allah, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dengan bersungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan segenap hati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami melalui darah anak-Mu Yesus Kristus. Mampukan dan kuatkanlah kami supaya kami semakin mengenal Engkau dan melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 415 ayat 1. Ingin kau bebas dari dosamu, kuasa darah Tuhan Yesus, terimalah agar hatimu senang, besar kuasa darahnya. Darah Yesus membebaskanmu, darahnya sungguh besar kuasa penebus, sungguh besar kuasanya. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.